Assalamualaikum, guys, halo YouTube hingga dari sekian big video, welcome back to my channel. Nah, kali ini kita mendapatkan request yang sangat menarik nih dari salah satu audiens dan salah satu santri. Kenapa request dan pertanyaan ini perlu dijawab dan saya serasa terchallenge ketika membacanya. Jadi ada seorang dapat dikatakan seorang santri, anak yang masih muda gitu ya, usia SMP gitu, dapat dikatakan seperti itu menanyakan bahwasanya apakah usaha atau bagaimana cara biar usia SMP bisa usaha dan punya penghasilan sendiri. Istilahnya dia ingin mencoba atau berusaha untuk berdikari sedari dini gitu, sejak SMP kayak gitu. Nah, di sini kita akan bahaslah, ada jujur aja. Dan pertanyaan yang paling menarik itu dia menyisipkan di akhir pesan tersebut dengan kata kalau bisa yang tanpa modal. Nah, ini kan sangat terchallenge banget. Emang ada, jujur ada. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Jadi kita kalau ingin membuat usaha tersebut, jadi kita lihat dulu usaha orang tua itu seperti apa terlebih dahulu. Misalnya usaha orang tuanya belum ada layanan delivery order gitu, kita bisa kok memanfaatkannya. Kita naruh tanda atau petunjuk di depan warung atau di depan toko orang tua kita dengan menulis yang belanja di sini bisa delivery order di nomor berikut, misalnya kayak gitu. Nah, setelah itu tidak hanya itu saja, misalnya ketika kita ada yang rajin bersih-bersih gitu ya, rajin bersih-bersih misalnya sepatu gitu, kan kita bisa buka laundry sepatu gitu kan. Di kota-kota itu udah banyak sekali yang namanya laundry sepatu. Jadi sepatu-sepatu itu dibersihkan, terus ada apa ya, pembersihan secara khusus gitu, nggak sekedar cuma kalau orang-orang biasa kan cuma dicuci gitu, habis itu udah dijemur selesai kayak gitu, enggak. Nah, nanti mungkin teman-teman semua bisa mempraktekannya, tidak hanya sekadar mencucinya gitu. Seperti apa sih bisa dipelajari. Kalau zaman sekarang kan udah ada internet, kita buka-buka kayak gitu bisa. Nah, setelah itu tidak hanya itu aja, misalnya bagi yang suka bongkar pasang gitu kan, anak-anak itu dari kecil kan suka bongkar pasang. Pasti semua juga pernah coba bongkar helm gitu. Ketika bongkar helm, ternyata helm itu banyak sekali di antara kita itu yang hampir nggak pernah dibongkar, apalagi dibersihkan. Nah, itu kita bisa buka jasa bersihin helm atau laundry helm kayak gitu, bisa jadi. Tidak hanya itu juga, misalnya usaha yang tanpa modal, misalnya menjadi seorang yang menjual barang orang lain atau dapat dikatakan reseller. Reseller itu misalnya kita mencari barang di marketplace, setelah itu kita posting dengan harga yang kita buat sendiri, otomatis kita akan dapat mencari keuntungan dari harga yang kita buat sendiri kayak gitu. Itu disebut usaha tanpa modal juga. Nah, misalnya ada juga teman-teman kalau bener-bener niat, bener-bener pengen nyoba, misalnya jadi tukang parkir kayak gitu, itu kan juga nggak modal. Misalnya teman-teman ada suatu event yang membutuhkan tempat parkir yang cukup luas, setelah itu teman-teman juga kebetulan ada, misalnya ngajak temannya atau sendiri, setelah itu berdasarkan suatu event tersebut menciptakan lapangan tempat parkir kayak gitu, dan itu menjadi usaha kalian. Bisa resmi pun juga bisa, misalnya di suatu pasar kalian join menjadi tukang parkir karena misalnya tukang parkirnya masih ada tempat yang itu belum terurusi, misalnya belum terjamah oleh tukang parkir misalnya, terus itu pasti jelas diperlukan. Nah, bisa secara resmi maupun tidak resmi, tergantung teman-teman semua itu pengennya di bagian mana kayak gitu. Apalagi usaha yang tanpa modal, misalnya kita punya kemampuan di bidang komputer. Misalnya kalau dulu saya zaman SMP itu jasa ketik, clipping, browsing kayak gitu, itu bisa jadi. Nah, karena ini masih masa pandemi dan sekolah saya rasa juga tidak ada tugas-tugas semacam itu, jadi kita bisa mengalihkannya. Misalnya bagi yang suka editing video gitu, terus suka editing desain kayak gitu, bisa membuka jasa desain, jasa editing video, karena semua ini di zaman sekarang itu semuanya akan beralih ke video. Jadi promosi itu sangat diperlukan bagi yang bisa edit video. Itu nanti akan
dicari orang-orang yang bisa mengedit video. Tidak hanya itu, terus dari apa tadi yang namanya desain, otomatis kan semua yang berkaitan dengan desain biasanya misalnya semua orang itu yang punya warung, punya toko, dan punya usaha biasanya membutuhkan yang namanya branding. Nah, branding itu memerlukan desainer. Nah, biasanya kita bagi yang membuka jasa-jasa tersebut pasti dicari juga. Tidak hanya itu, misalnya membuat MMT atau membuat tulisan nama toko dan jualannya apa kayak gitu. Misalnya pecel lele kayak gitu. Terus ada gambar-gambarnya kayak gitu misalnya. Itu kan juga perlukan desain. Nah, jadi teman-teman yang usia SMP tapi udah pengen ada rasa ingin berusaha gitu, pengen berdikari sedari dini, sejak SMP udah berdikari, bisa aja. Jadi jangan terlalu jangan terlalu berpikir yang istilahnya nggak mungkin. Semuanya itu mungkin, kalau ada kemauan pasti ada jalan gitu. Insya Allah will find a way, kalau kayak dalam lagunya Merzen ya. Jadi manjada wajada gitu. Intinya teman-teman usaha dulu, kalau ada kemauan pasti ada jalan. Misalnya tadi orang tuanya punya usaha apa, warung apa, belum ada dari delivery ordernya, terus kalian tulis di situ, misalnya sekalian ngobrolin sama orang tua, boleh nggak kalau aku gini-gini delivery order, nanti saya dapat untungnya dari delivery order. Misalnya ada warung apalah, terserah, ditulis di depan, yang mau di delivery order di sini bisa hubungi nomor WhatsApp kamu, misalnya kayak gitu. Nah, dari situ kamu akan belajar, ternyata dengan jarak segitu saya cuma dapat 5.000 ya gitu. Jadi di situ kita akan belajar, inilah real life gitu, inilah hidupnya sebenarnya. Semua itu nggak gampang, nggak ada yang instan gitu. Jadi kita akan otomatis kita akan lebih menghargai orang lain ketika kita tahu kita start from zero gitu. Jadi banyak orang-orang yang istilahnya mendapatkan privilege gitu ya dari orang tuanya. Misalnya orang tuanya seorang bilioner, seorang yang punya company besar gitu, setelah itu punya anak dan anaknya itu tinggal diwariskan, setelah diwariskan juga kebetulan lancar gitu. Itu beda. Mungkin bisa jadi dia kurang menghargai orang lain. Beda dengan orang yang start from zero, mulai dari nol gitu. Ketika mulai dari nol, tahu susahnya kayak apa, pernah jadi tukang parkir misalnya, pernah jadi tukang delivery order, pernah jadi kurir, pernah jadi ojek online misalnya kayak gitu. Otomatis dia akan lebih menghargai orang lain. Beda dengan orang yang misalnya secara instan mendapatkan privilege dan kebetulan lancar gitu. Sebenarnya menurut teori dan logika itu sebenarnya meskipun mendapatkan privilege secara atau hak istimewa dari misalnya dari orang tua atau dari keluarga atau kerabatnya misalnya, seperti itu sebenarnya tidak serta-merta langsung bisa, pasti juga mengalami proses gitu. Jadi kita ini juga tidak boleh menjudge orang-orang yang orang-orang yang mendapatkan privilege itu sukses secara instan, nggak boleh. Kenapa ya? Karena mereka punya usaha. Nggak mungkin orang yang nggak berusaha tapi bisa instan lancar terus hidupnya enak, itu nggak kayak gitu. Jadi intinya keadilan, namanya Allah Maha Adil itu ya adil untuk semuanya kayak gitu. Nggak istilahnya nggak perbagian terus ada yang misalnya kita kayak beragama ini kita cuma pengen menerima bagiannya yang senang buat kita aja gitu, enggak. Jadi di dalam hidup pun juga kayak gitu, keadilan itu tetap berjalan kayak gitu. Jadi nggak usah ragu lah. Jadi teman-teman kalau pengen usaha ya usaha aja kayak gitu, terus istilahnya coba dulu. Kalau belum pernah mencoba nggak akan pernah tahu. Jadi sampai di sini berani mencoba. Saya rasa cukup. Mungkin bila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan dari saya, mohon maaf seterusnya. Biasanya ada request yang lain mungkin bisa saya teruskan, tapi silahkan ramaikan di kolom komentar. I see you on the next video. Don't forget to subscribe and like, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and goodbye.